Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Sobat Intrik, info, tips, dan trik. Kali ini Mimin akan berbagi info tentang solusi semua kendala seputar CPNS. Nah, apa saja itu? Yuk, mari kita simak. Yang pertama, Min, info valid soal CPNS lihat di mana sih? Nah, jawabannya lihat di akun-akun resmi BKN ya, seperti di Twitter yang ini dan Facebook yang ini. Pertanyaan kedua yang sering ditanyakan, Min, link pendaftaran CPNS yang mana? Nah, jawabannya yang ini ya, dan halaman utamanya seperti ini. Yang ketiga, Min, kok web pendaftarannya nggak bisa dibuka ya? Nah, ini bisa jadi karena sinyal dari Sobat Intrik yang kurang stabil dan servernya sedang banyak yang gunakan. Jadi, pastikan sinyal Sobat Intrik stabil dulu ya. Terus, cari waktu yang tepat. Misalnya saja, waktu subuh sekitar jam 5 atau menjelang pagi. Yang keempat, Min, boleh nggak sih kita daftar di dua tempat? Satunya yang PPK dan satunya CPNS. Jawabannya tidak boleh, karena kita hanya memiliki satu kesempatan di setiap pendaftaran CPNS. Yang kelima, Min, kalau nik kita sudah terdaftar gimana? Nah, jawabannya silahkan Sobat Intrik kunjungi website ini, maka akan muncul tampilan seperti ini dan pilih saja di menu nik terdaftarkan oleh orang lain. Setelah itu, ikuti alur pengisiannya. Yang keenam, Min, kalau nama kampus kita tidak muncul gimana? Nah, jawabannya sama seperti tadi, kunjungi website ini dan nanti akan muncul tampilan seperti ini, lalu pilih perguruan tinggi dan ikuti alur pengisiannya. Yang ketujuh, Min, kalau data di KTP beda sama ijazah gimana? Nah, ini bedanya apa dulu? Misalnya kalau tempat lahir itu tidak masalah ya, asalkan masih dalam satu kabupaten yang sama. Tapi kalau itu berbeda antara nama dan tanggal lahirnya, antara ijazah dan KTP berbeda, menurut Mimin, keputusan terburuk yang bisa kita ambil yaitu merubah nama dan tanggal lahir kita di Disdukcapil. Karena data seperti itu masih bisa kita rubah, tetapi ijazah tidak bisa kita rubah. Yang kedelapan, Min, kalau KTP kita belum jadi gimana? Nah, jawabannya, Sobat Intrik bisa menggunakan surat keterangan kependudukan dari Disdukcapil untuk mendaftar CPNS. Yang kesembilan, Min, bisa nggak sih kita perbaiki data yang sudah kita upload? Jawabannya, selama Sobat Intrik belum mengeklik akhiri pendaftaran di menu resume, maka masih bisa. Tetapi, jika Sobat Intrik sudah mengeklik akhiri pendaftaran di menu resume, jawabannya tidak bisa. Ke-10, Min, gimana kalau kartu pendaftarannya hilang? Bisa cetak lagi kah? Jawabannya bisa. Sobat Intrik bisa masuk ke website ini, kemudian menggunakan nick dan password yang telah Sobat Intrik buat, lalu tekan tombol cetak kartu pendaftaran. Yang ke-11, Min, kok nggak bisa unggah dokumen ya? Nah, saran dari Mimin, Sobat Intrik tolong lebih teliti lagi. Perhatikan baik-baik ukuran dari maksimal fotonya atau scanannya. Misalnya pas foto 200 KB atau yang lainnya, kurangi saja sekitar 50 KB dari batas maksimal yang disyaratkan. Yang ke-12, Min, gimana sih caranya ngecilin file dokumen kita?
Nah, kalau ini jawabannya gampang banget kok. Buka aja Google, kemudian cari Small PDF. Ketik Small PDF, kemudian masuk ke Small PDF, masukkan saja filenya, kemudian convert. Yang ke-13, Min, kita perlu mengirimkan berkas fisik nggak sih? Nah, ini tergantung dari instansi masing-masing ya. Jadi Sobat Intrik kudu membaca dengan teliti pengumuman dari instansinya masing-masing. Yang ke-14, Min, aku lupa password login nih. Gampang, masuk saja ke website ini, kemudian nanti pilih pada menu password. Lalu ikuti alur pengisiannya. Yang ke-15, Min, bisa nggak sih kalau aku melamar formasi A tapi jurusanku nggak sama dengan formasi tersebut? Waduh, ini kalau menurut Mimin, Sobat Intrik harus hati-hati dan lebih teliti ya. Mimin punya 3 contoh kasus nyata pada saat Mimin pendaftaran CPNS. Yang pertama, teman Mimin adalah sarjana pendidikan jasmani dan kesehatan atau guru penjas. Tapi formasi yang dibutuhkan saat itu adalah sarjana olahraga. Walaupun itu di sekolah, teman Mimin itu tidak boleh mendaftar. Dan karena teman Mimin itu nekat mendaftar tanpa bertanya ke BKD, akhirnya teman Mimin dinyatakan tidak lulus administrasi. Kasus kedua, ini teman Mimin adalah sarjana ekonomi. Dan teman Mimin ini ingin mendaftar di formasi yang saat itu yang dibutuhkan adalah sarjana manajemen. Dan karena teman Mimin ini tetap mendaftar tanpa bertanya ke BKD terlebih dahulu, akhirnya teman Mimin dinyatakan tidak lulus administrasi. Nah, kasus yang ketiga Sobat Intrik, teman Mimin jurusannya dengan formasi yang dibutuhkan itu sama, tetapi dinyatakan tidak lulus berkas karena scanan yang diupload itu ngeblur atau kurang jelas. So, Sobat Intrik, tolong perhatikan baik-baik saat menyekan file-filenya ya. Pastikan jelas dan terbaca. Yang ke-16, Min, cara ngecek lowongan formasi CPNS di mana sih? Oh, gampang. Sobat Intrik masuk saja ke menu pendaftaran, lalu centang yang 3 itu, klik saja yang baris 3 itu, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik saja yang info lowongan. Yang ke-17, Min, boleh kan kita nyekin berkas pakai aplikasi yang ada di HP? Boleh dong, asalkan jelas dan terbaca. Yang ke-18, Min, ijazah SMA bisa daftar CPNS nggak? Wow, jawabannya bisa banget dong. Kalau usianya di bawah 20, Sobat Intrik bisa mendaftar di sekolah kedinasan. Nah, kalau usianya di bawah 35 atau maksimal 35, bisa mendaftar di salah satu kementerian. Misalnya nih contohnya Kementerian Hukum sebagai penjaga tahanan atau sipir. Tahun 2019 juga di Pemprov Kaltim itu membuka untuk SMK Pertanian. Nah, di daerah lain pun masih ada, asalkan Sobat Intrik mau mencari pasti ada. Yang ke-19, Min, punya soal latihan CPNS kah? Wah, ini banyak ya. Dulu Mimin bergabung di grup Telegram. Tuh, Sobat Intrik, masuk saja atau gabung saja di salah satu atau 3 grup itu sekaligus, karena menurut Mimin, grup ini sangat bermanfaat. Kemudian masuk saja di salah satu grupnya, kemudian buka saja di bagian berkasnya, ketik saja soal SKD. Insya Allah banyak sekali soal-soal di sana. Yang ke-20, Min, download surat-surat lamaran dan pernyataan itu di mana sih? Nah, kalau ini Sobat Intrik bisa mengecek di pengumuman formasi dari instansi masing-masing. Misalnya, Sobat Intrik mendaftar di Pemprov DKI, maka Sobat Intrik mencari surat-surat pernyataan itu di pengumuman Pemprov DKI. Yang ke-21,
Min, bagaimana kalau aku mendaftar tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya soal umur dan IPK dan sebagainya? Nah, menurut Mimin, ini tidak akan bisa mendaftar. Kalau soal umur mungkin masih bisa, asalkan Sobat Intrik itu ijazahnya S3 atau dokter spesialis dan sebagainya. Tapi kalau itu berkaitan dengan IPK, misalnya standar yang dibutuhkan IPK 300, sedangkan Sobat Intrik IPK-nya 2,50, maka Mimin pastikan tidak akan bisa menyelesaikan pendaftaran. Yang ke-22, Min, punya rekomendasi grup buat mantau CPNS nggak? Waduh, ini mah banyak. Tuh, ini di grup Facebook ya. Di Telegram juga ada yang tadi. Di WA silakan minta saja ke Mimin yang ada di grup Telegram. Nah, sekarang yang ke-23. Min, aku bingung mau milih formasi di mana. Takut banyak pesaing, tapi aku pengen banget jadi CPNS. Mimin punya saran? Nah, kalau ini Mimin punya tips yang super jitu. Caranya, Sobat Intrik pantau terus akun BKN hingga detik-detik terakhir atau seminggu terakhir lah. Kan akun BKN itu selalu mengupdate 10 instansi dengan jumlah pendaftar sedikit. Nah, Sobat Intrik bisa dong daftar di kabupaten atau instansi daerah tersebut. Karena apa? Yang penting Sobat Intrik siap untuk merantau. Yang ke-24, Min, CPNS itu gajinya berapa sih? Haha, kalau ini menurut Mimin ini penting tapi relatif. Mengapa Mimin mengatakan demikian? Pertama, ketika Sobat Intrik memilih lokasi atau memilih instansi tempat Sobat Intrik mendaftar, Sobat Intrik sudah harus mengetahui dulu di mana lokasinya, apakah pelosok atau kota. Yang kedua, kalau gaji itu semuanya sama se-Indonesia tergantung golongan dan masa kerjanya. Tetapi yang membedakan adalah tunjangannya atau insentifnya. Nih, sekedar info saja dari Mimin. Misalnya nih ya, ini nyata dan teman Mimin adalah yang mengalami. Teman Mimin di kota A itu tunjangannya sekitar 600.000 per bulan. Teman Mimin di kota B atau daerah B itu tunjangannya sekitar 1,2 juta per bulan. Nah, teman Mimin lagi di kota C itu tunjangannya 4,2 juta per bulan. Semuanya berbeda-beda tergantung daerahnya. Akhirnya kita sampai di pertanyaan terakhir part 1 video kali ini. Nah, Min, bagi pengalamannya dong, pengen tahu strateginya jadi PNS. Hohoho, ini ada di video sebelumnya ya, linknya ada di deskripsi, atau buka saja di Sobat Intrik, jangan lupa di follow ya. Oke, baiklah Sobat Intrik, sepertinya kita akhiri dulu perjumpaan kita pada video part 1 kali ini. Nantikan part 2-nya ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan Mimin kupas tuntas. Jika Sobat Intrik ingin bertanya, silakan bertanya lewat kolom komentar. Oke, kita bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.